Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit YRC Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustaz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustaz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke agim, ke teman-teman gus-gus ke Nusantara, pimpinan-pimpinan pondok di Indonesia. Mungkin ini Syekh Ali kritis, tolong doa, udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas, meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah ke warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali berkah. Mohon disolatkan enggak antara yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan Syekh Muhammad terutama, dan Ustaz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang udah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an wa akrim nuzalahu wa abdul daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu wa ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufatan min hufarin nira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV. Saya jemput beliau pertama-tama. Saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, saya kenali nama Indonesia. Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta sama Indonesia, ini ahli Quran yang cinta sama Indonesia. Ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa bahasa Indonesia, saya kaget. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu, nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksa Mahmud, Pak Yusuf Tala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan, dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya untuk Syekh Ali, membuka tangannya untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfadz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya, 10 apa 11 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya Syekh Ali dan semua keluarga besar, jadikan di amal soleh yang kau ridhai, yang kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada beliau istri-istri yang salehah, anak turunan yang saleh-saleh di zamanmu ya Allah. Jadikan dia tumbuh lagi lebih banyak oleh Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain ya Allah. Kasih para kebaikan pada orang medis yang sudah membantu hingga hayat-hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medisnya. Ya Allah, mudah-mudahan kau ridha atas Syekh Ali ya Allah dan kami semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, insyaallah doanya kabul dan Syekh Ali sudah menikmati dakwahnya dan menikmati Qur'annya, sudah menikmati ibadah dan amal salehnya, dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati. Jazakumullah sanal jazaa. Sekali lagi kita ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya
atas wafatnya Syekh Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah nggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan pada hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan terakhir bahwa akhlak lebih utama dibanding ilmu. Cuma kita banyak ilmu kalau tidak punya akhlak, dan akhlak itu yang beliau tunjukkan sebagai teladan pada saat ada yang menyerang kan. Dan nilai-nilai itu bikin merinding lah
bahwa ternyata orang yang disakiti pun masih melindungi orang yang menyakiti. Itu akhlak beliau melebihi rata-rata manusia kita biasa. Saya doakan husnul khotimah dan saya berharap semua menjadikan beliau sebagai contoh. Satu hal yang harus digarisbawahi, yang ingin diingat dalam sejarah, gagasan satu desa satu hafiz Quran itu adalah terinspirasi dari gerakan hafiz Qurannya Syekh Ali Jaber. Jadi saya sebagai Gubernur Jawa Barat, Umaro, menerjemahkan semangat menghafizkan banyak orang melalui program satu desa satu hafiz. Itu gagasan dari Ali Jaber. Mencari kejelekan orang. Saya pikir terus ingin cari alasan lah itu yang membuat saya tetap istiqomah. Dan kenapa saya tidak bisa reaksi orang caci maki saya balas, orang mukul saya mukul. Akhirnya saya bisa menemukan semua itu kalau saya membalas, saya mereaksi apapun, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Anggaplah saya berantem sama orang dan saya jatuhkan, saya lukai dia. Terus buat apa? Untungnya apa saya? Tidak ada. Tapi kan itu manusia sih. Manusiawi lah ya. Kalau manusiawi, mudah-mudahan Allah bisa, saya berharap menjadi cita-cita. Hanya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Allah. Aduh, berat. Sebenarnya kalau saya lihat dan baca Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, bahkan saya sering ajarin jamaah di tausiah-tausiah. Mau nggak kira-kira ada kontak batin sama Nabi Muhammad? Semua langkahmu jadilah Nabi Muhammad. Ya. Pakai baju, masukin tangan kanan. Kenapa meniru Nabi Muhammad? Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu ibadah, bukan karena itu ajaran Islam. Meniru. Ingin meniru. Saya minum pakai tangan kanan bukan karena itu sunnah, bukan karena diajarkan. Karena cinta dengan Muhammad. Meniru. Semudah itu ya. Menjawabnya semudah itu. Ya? Saya ingin. Jadi nggak perlu mengatakan, oh ini harus, ini begini, begini. Meniru Nabi. Saya tanamkan kepada jemaah begitu. Masuk ke masjid, langkah kaki yang kanan. Kenapa? Bukan karena itu sunnah, bukan karena ini hal baik, tapi ingin meniru Nabi Muhammad. Sampai anak-anak. Saya bilang biasanya kalau kita memberi ke anak sesuatu, namanya anak-anak kadang-kadang suka mengambil baki kiri. Kita kan sering mengingatkan, mana tangan yang bagus, mana tangan yang kanan kan? Saya bilang, boleh nggak dirubahkan kata itu? Terus apa? Mana tangan yang disukai Nabi Muhammad? Supaya anak kita dari kecil tertanam segala perilaku dia adalah meniru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak kenal Nabi Muhammad siapa. Ya ini kan sebenarnya begini. Kalau misalnya orang ya dibilang, minum nggak boleh pakai kiri karena begini panjang. Panjang. Tapi kan yang saya lakukan ini menarik. Karena seperti ini contohnya aja. Orang Indonesia sekarang pakai baju ala K-pop. Karena niru. Itu kan intinya itu kan. Nah kenapa nggak kita lihatnya dari sisi sana gitu ya. Makanya daripada kita harus belajar. Daripada kita melarang orang, kita berikan penggantinya. Sekarang mohon maaf, pemuda-pemuda yang mohon maaf mungkin bebas kehidupannya, belum terarah. Ayo, jangan narkoba, jangan minuman keras. Penggantinya apa? Kita belum memberikan persiapan. Jangan kita suka melarang orang. Ini tidak boleh, ini haram, ini. Terus apa? Namanya anak muda, dia ingin sesuatu. Solusinya apa? Makanya kita selalu tanamkan. Saya tidak peduli perilakumu, itu urusan kamu sama Allah. Tapi bisa nggak kalau kamu masuk ke masjid, kaki yang kanan? Kenapa? Ingat Nabi Muhammad. Jadi saya ingin masyarakat ini menghidupkan Nabi Muhammad di hatinya. Nabi Muhammad sudah wafat 1400, tapi bagi saya Nabi Muhammad masih ada. Di hati. Saya melangkah Nabi Muhammad, makan Nabi Muhammad, wudhu Nabi Muhammad, berbicara Nabi Muhammad, berakhlak Nabi Muhammad, berpakaian Nabi Muhammad. Hubungan saya bersama non-muslim Nabi Muhammad. Kita marah itu wajar, tapi jangan amarahan kita menjadi di posisi orang dizalimi menjadi orang zalim. Kenapa Rasulullah SAW melarang jangan marah? Karena tidak mungkin kita balas sesuai dengan sama apa yang misal
orang menyakiti, tusuk mata kita misalnya. Namanya manusia, jangankan kalau ada kesempatan tusuk dua mata ni mau kita. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Masya Allah. Iya, badannya gede beliau. Belum itunya kan ditekan. Leo katanya minggir dulu, kata belum tadi. Oke, ini lubangnya capek. Persis di belakang makam ibu saya. Belum mulai. Itu makam ibu saya yang lurus. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rombongan lagi menuju kemarin dulu. Ya, Bang. Iya, Bang Bro. Ya. Oke, Ustaz bisa jelasin hari ini almarhum akhirnya ditempatkan di makam di Darul Al-Quran ini sendiri. Iya, luar biasa. Saya Ali dan saya Muhammad udah dianggap anak oleh ibu saya. Waktu ibu saya dimakamkan, saya Muhammad bahkan Jadi turunan. turun ke makam untuk kemudian ngegali lah langsung ya, mau tahu ikut memakamkan langsung di makam ibu saya. Hari ini penghormatan dan kemuliaan dari Allah, saya Muhammad dan keluarga memilih Darul Quran sebagai makam terakhirnya saya Ali. Nah, ini posisinya persis di belakang makam ibu saya. Ini ayah kami, ini paman kami yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah. Dan kenapa saya Ali di sini? Saya dikasih tahu oleh saya Muhammad bahwa Darul Quran katanya termasuk yang pertama-tama menerima Syekh Ali dan menjadi rumahnya Syekh Ali. Dan Syekh Muhammad memang pernah tinggal di sini juga, alhamdulillah. Tahun berapa itu Ustadz kalau boleh tahu? 2007-2008. 2007-2008. Dan saya alhamdulillah bisa punya guru ya. Seperti Syekh Ali, Syekh Muhammad, Masya Allah. Guru yang tidak mau dianggap guru, padahal beliau guru. Saya langsung belajar ngaji sama beliau, langsung kemudian setoran beberapa ayat dan surah dengan beliau waktu itu. Dan kemudian bahu-membahu membangun Darul Quran. Sampai kemudian Syekh Ali, kemudian dengan izin Allah diluaskan dakwanya ke seluruh tanah air dan punya yayasan Ali Jabir yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan sepeninggal beliau ini. Ustaz, kabarnya kan beliau yang kabarnya meminta dimakamkan di tempat tanah lagi. Illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم Gitu, kan udah